Kutukan Empu Barata, bagian 6. Begitu si pemuda melompat ke samping, akibat pukulan yang mengenai tempat kosong, pengemis kepala botak tersorong ke depan. Di saat itu pula, si pemuda gerakkan tinju kanannya memukul punggung pengemis kepala botak. Tak ampun lagi, si botak ini jatuh menelungkup dengan keras di lantai rumah makan, untuk berapa lamanya tak bisa berkutik. Kembali terdengar suara tertawa pemuda rambut gondrong. Sementara itu, untung Pararean telah mendesak hebat pengeroyoknya yang kini hanya tinggal 2 orang, yaitu pengemis badan gemuk dan pengemis badan kurus. Sepasang golok putih berkelebat di antara deru Gada Batu Pualam dan Gendewa Baja. Gemuk, agaknya kita tak bakal bisa merobohkan bangsat ini, ujar pengemis badan kurus dengan ilmu menyusupkan suara. Apa rencanamu? Menanya pengemis badan gemuk yang napasnya sudah senin kemis dan pakaiannya basah oleh keringat. Kita tinggalkan saja tempat sialan ini. Kembali ke Pulau Ras. Kau mau kita mendapat hukuman dari guru? Pengemis badan kurus terdiam. Lalu dia dapat akal dan cepat-cepat berkata, ceritakan saja si cadar hitam tak datang memenuhi tantangan yang dijanjikannya. Sebenarnya pengemis badan gemuk merasa ragu-ragu. Tapi melihat kenyataan bagaimana detik demi detik sepasang golok di tangan untung Pararean semakin ganas dan berbahaya, merangsek mereka terus-menerus, mau tak mau pengemis badan gemuk menurutkan juga ucapan saudara seperguruannya itu. Demikianlah, dalam jurus pertempuran yang ke-42, setelah melancarkan satu serangan serempak yang hampir tak ada artinya, kedua orang ini melompat keluar dari kalangan pertempuran. Pengemis badan gemuk cepat menyambar Sri Lestari, sedang pengemis badan kurus menyambar si botak yang masih menelungkup 7 keliling di lantai rumah makan. Pengecut, kalian mau kemana? Bentak pemuda rambut gondrong. Dia hendak bergerak ke pintu guna menghalangi. Tapi langkahnya tertahan sewaktu laki-laki bercadar itu didengarnya berseru, biarkan saja mereka pergi. Sesaat kemudian, 4 pengemis Pulau Ras itu pun lenyap dari pemandangan. Aku tak mengerti mengapa kau membiarkan mereka pergi begitu saja, kata si pemuda. Keempatnya menginginkan jiwamu dan yakinlah bahwa pada suatu hari kelak mereka akan muncul lagi untuk membunuhmu. Soal nanti, biar kita pikirkan nanti, sahabat muda. Mari kita duduk dulu melepaskan dahaga, jawab untung Pararean lalu duduk di kursi. Si pemuda menggaruk-garuk kepalanya dan mengambil tempat duduk di hadapan untung Pararean. Terima kasih atas pertolonganmu, kata untung Pararean sesudah Aki Krono datang membawakan minuman dan hidangan untuk mereka. Lupakan hal itu, sobat. Jawab dulu pertanyaanku, apakah kau si cadar hitam atau bukan? Untung Pararean meneliti paras si rambut gondrong sejenak, lalu berkata, aku akan jawab kalau terlebih dahulu kau menerangkan siapa kau adanya. Namaku Wiro, aku kebetulan saja berada di kota ini. Untuk kedua kalinya, untung Pararean meneliti paras pemuda di hadapannya. Apa kau bukannya Wiro Sableng, orang yang berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212? Si pemuda tertawa perlahan. Untung Pararean dengan serta-merta berdiri. Belum sempat dia hendak menjura memberi hormat, pemuda itu sudah menarik tangannya. Apa-apaan ini? Lupakan segala macam peradatan. Aku yang muda yang sebenarnya harus memberi hormat padamu. Nama besarmu sudah sejak lama ku dengar, Pendekar 212. Meskipun tadi kau menerangkan kehadiranmu di Linggo Probo ini adalah satu kebetulan, tapi aku tidak yakin. Di mana kau muncul pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Katakan saja terus terang, kita kan sama-sama dari satu golongan? Pemuda rambut gondrong yang memang adalah Pendekar 212 Wiro Sableng adanya, tertawa kecil. Sebetulnya aku tengah mencari seseorang. Seorang penculik anak perawan. Seorang anak kepala kampung telah diculik oleh bangsat bermuka iblis bernama Tunggul Gawe-Gawe, bergelar iblis tangan panjang. Kau pernah dengar tentang dia? Untung Pararean mengangguk. Sudah sangat lama, sekitar 16 tahun yang silam, katanya. Lalu diceritakannya tentang pertempurannya melawan sepasang golok maut, kepala rampok hutan dadakan yang hendak menculik keponakan Sri Baginda. Ketika penculikan itu digagalkan oleh untung Pararean, sepasang golok maut kemudian meminta bantuan iblis tangan panjang. Namun, iblis tangan panjang ini pun berhasil dikalahkan oleh untung Pararean. Penuturan itu mengingatkan untung Pararean pada riwayatnya sendiri. Kepada Wiro sama sekali tak diceritakannya kalau keponakan raja yang ditolongnya adalah perempuan yang kemudian menjadi istrinya dan selanjutnya mendatangkan penderitaan dalam kehidupannya. Menurut penyelidikanku, bangsat penculik itu melewati kota ini. Makanya aku datang ke sini. Manusia macam iblis tangan panjang itu patut dilenyapkan dari muka bumi, ujar untung Pararean.
Sekarang kau terangkanlah dirimu, kata Wiro Sableng sambil meletakkan cangkir minuman ke atas meja. Aku Untung Pararean, berasal dari Gunung Bromo, menerangkan bekas perwira kerajaan itu. Kau belum menjawab pertanyaanku tadi, kata Wiro pula. Apakah kau sebenarnya orang yang berjuluk si cadar hitam atau bukan? Untung Pararean menggeleng. Lantas mengapa kau menutupi wajahmu dengan kain hitam macam begini? Itu tak dapat kuterangkan padamu. Jawab Untung Pararean. Pendekar 212 Wiro Sableng tersenyum. Apakah kau juga tak bakal menerangkan kenapa kau mengkhawatirkan keselamatan gadis cantik berpakaian pengemis tadi itu? Untung Pararean tertegun sejenak. Akhirnya tanyanya, sahabat muda, apakah kau bisa kupercaya? Wiro Sableng kerenyitkan kulit kening dan tak menjawab apa-apa sampai akhirnya Untung Pararean berkata, paras gadis itu mengingatkan aku pada seseorang. Siapa seseorang itu? Tanya Wiro lagi ingin lebih jelas. Istriku, parasnya sama sekali. Dan istrimu sudah meninggal? Untung menggeleng. Dia lenyap 16 tahun yang silam bersama anakku. Seorang perempuan. Pertama kali aku melihat wajah gadis tadi, hatiku berdebar. Dan aku mendapat firasat bahwa dia adalah anakku yang lenyap itu. Agaknya kau mempunyai riwayat yang hebat, sobat. Bukan hebat, tapi penuh penderitaan lahir batin, sahut Untung Pararean. Wiro menatap kain penutup wajah laki-laki di hadapannya seakan-akan coba menembusi untuk mengetahui wajah yang bagaimanakah sesungguhnya yang tersembunyi di balik kain hitam itu. Sebenarnya riwayatmu tak ada sangkut pautnya denganku, apalagi kita baru saja kenal. Tapi bila kau dapat menuturkan padaku, aku akan gembira sekali. Untung Pararean tersenyum pahit. Lain kali mungkin baru bisa kuceritakan padamu, sobat muda. Aku tak punya waktu banyak. Kau mau kemana? Tanya Wiro cepat. Menyusul keempat orang tadi untuk mencari tahu siapa sesungguhnya gadis itu. Tapi dia sendiri sudah menerangkan bahwa dia adalah anaknya pengemis sakti muka bopeng. Hal itu memang membuat hati Untung Pararean meragu. Namun nalurinya meyakini bahwa pengemis cantik ayu adalah anaknya. Kalau tidak, bagaimana parasnya bisa begitu persis seperti Sri Kemuning, istrinya yang melarikan diri itu? Kalaupun nanti terbukti dia bukan anakku yang lenyap, itu tak jadi apa karena aku masih mempunyai maksud lain untuk menyusul 4 pengemis dari Pulau Ras itu. Ada piutang lama yang harus kutagih pada guru mereka, yaitu pengemis sakti muka bopeng. Abis berkata begitu, Untung Pararean menjura di hadapan pendekar 212 Wiro Sableng lalu meletakkan beberapa mata uang di atas meja dan bertindak ke pintu. Masih beberapa langkah dia akan mencapai pintu, satu bayangan hitam berkelebat yang disusul dengan bentakan nyaring membuat rumah makan itu bergetar. Manusia bercadar hitam, kalau kau berani bergerak satu langkah lagi, kupecahkan kepalamu. Untung Pararean dan juga pendekar 212 Wiro Sableng terkejut. Ketika keduanya memandang ke tengah ruangan, kelihatannya seorang laki-laki berbadan tegap, mengenakan pakaian hitam-hitam berdiri di situ. Wajahnya ditutup dengan sehelai cadar hitam dan hanya kedua matanya saja yang kelihatan. Kau, seru orang itu seraya menunjuk tepat-tepat kepada Untung Pararean. Kau bangsatnya yang berani-beranian mengenakan cadar seperti yang kupakai layak menerima hukuman dari aku, si cadar hitam. Wiro dan Untung Pararean meneliti orang itu dari kepala sampai ke kaki. Ternyata inilah manusianya yang berjuluk si cadar hitam yang menjadi musuh pengemis sakti muka bopeng. Sayang sekali kau datang terlambat, sobat. Pendekar 212 Wiro Sableng buka suara dan membuat si cadar hitam kerenyitkan kening. Sebelum dia meneruskan, cadar hitam sudah membentak. Bocah berambut gondrong, katakan apakah kau kerabatnya kunyuk yang satu ini? Juga katakan apakah kau mau minta hajaran pula? Wiro Sableng tertawa gelak-gelak. Manusia tak punya malu, diajak bicara baik-baik jawabannya ngelantur. Pantas kau menutupi tampangmu dengan kain. Dan juga pantas bagimu untuk menerima kematian detik ini juga, teriak si cadar hitam marah. Lalu tangan kanannya didorongkan dan serangkum angin yang amat dingin menderu ke arah Wiro Sableng. Murid Eyang Sinto Gendeng dari Gunung Gede tertegun sejenak. Tubuhnya terasa dingin laksana dikubur dalam salju, padahal angin serangan masih beberapa langkah di depannya. Dia cepat melompat ke samping, tapi aneh. Kedua kakinya kaku tegang tak dapat digerakkan. Wiro sadar bahwa dirinya telah dipukau oleh hawa dingin yang keluar dari angin pukulan lawan. Dia membentak keras dan tangan kanannya cepat-cepat memegang hulu kapak naga geni 212 di balik pakaian. Detik itu juga hawa hangat mengalir dari hulu kapak ke sekujur tubuhnya, membuat sirna hawa dingin yang sebelumnya hampir saja membuat dia celaka. Wus!
Angin pukulan lawan lewat di depan dada pendekar 212 Wiro Sableng pada saat pemuda ini berhasil mengelak dengan melompat ke belakang. Di belakang sana terdengar suara gaduh akibat bobolnya dinding rumah makan dihantam pukulan si cadar hitam itu. Si cadar hitam tidak menyangka kalau si pemuda akan sanggup menyelamatkan diri begitu rupa. Sementara dia berdiri terkesiap dengan mata melotot, Wiro Sableng berseru lantang, "Terima kasih atas keramah tamahanmu dalam serangan tadi. Kuharap kau juga sudi menerima hadiah balasan dariku." Abis berkata begitu, Wiro Sableng mengerahkan 3/4 bagian tenaga dalamnya ke tangan kanan, lalu secepat kilat tangan itu diputar di atas kepala dan dipukulkan ke depan. Suara laksana angin puyuh menderu menggetarkan rumah makan itu. Kursi-kursi berpelantingan, meja terguling. Lampu minyak mencelat menghantam dinding. Untung Pararean merapat ke dinding agar tubuhnya jangan sampai terpelanting. Si cadar hitam yang berdiri di tengah ruangan segera mengerahkan sebagian tenaga dalamnya ke kaki. Tubuhnya laksana patung batu. Namun, ketika Wiro menghantamkan tangannya ke depan, tubuh si cadar hitam menjadi gontai. Dilipat gandakannya tenaga dalamnya. Kedua tangan dengan serentak dipukulkan ke depan untuk menangkis serangan Wiro. Tapi si cadar hitam masih ketinggalan jauh dalam hal tenaga dalam, hingga betapapun dia mempertahankan diri, begitu pukulan angin puyuh yang dilepaskan Wiro Sableng menghantam dirinya, tak ampun lagi manusia ini terpelanting dan terbanting menelentang di lantai. "Jangan tidur ngorok di situ, sobat. Kalau 4 pengemis Pulau Ras datang kembali ke sini, kau bisa berabe. Ayo lekas bangkit." Kedatangan si cadar hitam ke situ memang untuk menemui pengemis sakti muka bopeng yang telah ditantangnya 1 tahun yang lewat. Mendengar disebutnya nama keempat murid pengemis muka bopeng dan ditambah dengan kemarahan yang membakar dadanya, si cadar hitam kontan melompat. Entah kapan dia menggerakkan tangannya, tapi tahu-tahu di tangan kanannya kini sudah tergenggam sebuah senjata yang berbentuk aneh. Senjata itu terbuat dari besi hitam legam berbentuk tombak yang pada kedua ujungnya terdapat lingkaran tipis yang amat tajam. Karena bentuknya yang hebat, maka senjata itu dapat dipergunakan sebagai toya dan pedang. Bahkan bila bagian lingkaran sampai masuk ke kepala seseorang, jangan harap bisa selamat dari kematian. Bentuk dan sinar hitam yang memancar dari senjata itu membuat pendekar 212 Wiro Sableng segera bersiap-siap menerima serangan. Dia tahu senjata di tangan lawan hebat dan berbahaya. "Bangsat gondrong, lekas keluarkan senjatamu. Kalau tidak, kau akan mampus dalam 2-3 jurus saja." Wiro Ganda tertawa. Diambilnya sebuah kursi lalu katanya, "Biar aku menghadapimu dengan kursi ini saja, cadar hitam." Si cadar hitam menggeram marah. Tak pernah dia menerima penghinaan yang begitu hebat. Rahang-rahangnya menggembung. "Wiro, biar aku yang menghadapinya." Tiba-tiba Untung Pararean berseru. "Ah, biar serahkan saja manusia sombong ini padaku," sahut Wiro. "Majulah berdua agar aku tidak banyak membuang tenaga untuk membunuh kalian," bentak si cadar hitam. Abis membentak demikian, dia melompat ke muka. Senjatanya berkiblat ganas dan sekaligus menyerang ke arah leher Wiro Sableng serta Untung Pararean. Mereka yang diserang lekas-lekas melompat menyelamatkan diri. Begitu serangan lewat, Untung Pararean segera mengambil sepasang golok milik pengemis cantik ayu, sedang Wiro Sableng membabatkan kursi ke pinggang lawan. Dengan satu gerakan sebat, si cadar hitam membalik. Kembali senjatanya berkelebat dan 3 buah kaki kursi yang dipakai menyerang oleh Wiro terbabat putus. Si cadar hitam tidak kepalang tanggung. Serangan-serangan yang dilancarkannya datang bertubi-tubi. Sengaja dikeluarkannya jurus-jurus silatnya yang paling hebat agar dapat membuktikan omong besarnya tadi, yaitu akan membereskan Wiro Sableng dalam 2 atau 3 jurus saja. Tapi sewaktu pertempuran memasuki jurus kelima, yang bisa dilakukan si cadar hitam hanyalah membabat putus badan kursi yang di tangan Wiro hingga kini pendekar 212 hanya memegang sandaran kursi yang sudah sangat pendek saja. Meski mengkhawatirkan keselamatan si pemuda, namun sebagai orang yang berpegang teguh pada tata krama dunia persilatan, Untung Pararean tetap berdiri di tempatnya tak mau membantu Wiro mengeroyok si cadar hitam. Walau demikian, diusahakannya melemparkan sepasang golok di tangannya ke arah Wiro Sableng. Tapi di tengah jalan, si cadar hitam berhasil membabat mental dan patah kedua golok itu dengan senjatanya. Jurus demi jurus, serangan si cadar hitam semakin dahsyat. Dengan memainkan ilmu silat, orang gila, Wiro berhasil mempertahankan diri dan sekali-kali melepaskan pukulan jarak jauh yang membuat lawannya bertindak sangat hati-hati. Ketika 20 jurus sudah berlalu dan beberapa kali hampir saja dirinya kena dihantam oleh senjata lawan yang dahsyat,
Wiro Sableng mulai mengeluarkan ilmu-ilmu pukulan simpanannya. Ilmu pukulan, angin puyuh, tak sanggup menembus angin senjata di tangan si cadar hitam, demikian juga pukulan, kunyuk melempar buah, dan benteng topan melanda samudera. Hal ini membuat pendekar 212 Wiro Sableng menjadi penasaran. Apalagi ketika didengarnya si cadar hitam berseru mengejek. Ayo keluarkan semua ilmu simpananmu agar kau tidak mampus penasaran. Jangan keliwat sombong, sobat. Coba kau sambut pukulan yang bernama Dewa Topan Menggusur Gunung ini. Wiro mendorongkan kedua tangannya ke depan. Dan terjadilah hal yang hebat luar biasa. Dari kedua telapak tangan pendekar 212 Wiro Sableng menderu gemuruh suara angin. Si cadar hitam membabatkan senjatanya ke depan beberapa kali untuk memusnahkan angin serangan. Namun kali ini, senjata itu tidak mampu berbuat suatu apapun. Tubuh si cadar hitam terlempar ke belakang, rubuh terguling-guling, senjatanya lepas dari tangan. Sesaat kemudian menyusul gemuruh robohnya rumah makan itu. Sebelum sebuah balok besar menimpa kepalanya, pendekar 212 Wiro Sableng cepat melompat keluar dari rumah makan itu. Dia sampai di luar tepat ketika seluruh bangunan rumah makan roboh dengan dahsyatnya. Puluhan orang di pelabuhan yang melihat kejadian itu sama-sama mengeluarkan seruan dan berlari mendatangi. Sementara Aki Krono, si pemilik rumah makan yang juga sempat menyelamatkan diri, berdiri menyaksikan runtuhnya rumah makannya dengan tubuh menggigil dan wajah seputih kertas. Wiro memandang berkeliling. Untung Pararean dan si cadar hitam tak kelihatan. Khawatir kalau untung Pararean tertimpa runtuhan rumah makan, Wiro menyelidik dengan cepat. Tapi laki-laki itu tak ditemuinya. Si cadar hitam pun lenyap tak berbekas bersama senjatanya. Akhirnya perhatian murid Eyang Sinto Gendeng ini kembali pada Aki Krono. Wiro merutuki ketololan dirinya sendiri karena telah melepaskan pukulan Dewa Topan Menggusur Gunung tadi yang menyebabkan ambruknya rumah makan Aki Krono. Sebenarnya dia bisa mempergunakan ilmu pukulan lain atau jurus tipuan untuk merebut senjata lawan lalu baru memberi hajaran. Tapi, karena dipengaruhi rasa penasaran, dia telah melepaskan pukulan dahsyat yang dipelajarinya dari tua gila. Sampai di hadapan Aki Krono, dari balik pakaiannya Wiro mengeluarkan sebuah kantong kain berisi uang. Diulurkannya tangannya memberikan kantong uang itu pada pemilik rumah makan seraya berkata, "Ini untuk modal dan membangun rumah makanmu." Abis berkata begitu, pemuda ini segera berkelebat meninggalkan tempat itu. Aki Krono berdiri bengong di tempatnya. Tapi hatinya terhibur oleh sekantong uang yang kini berada dalam tangannya. Pendekar 212 Wiro Sableng berdiri di puncak pedataran tinggi itu, memandang berkeliling. Menurut penyelidikannya, Tunggul Gawe-Gawe alias iblis tangan panjang yang tengah dikejarnya melarikan diri ke jurusan pedataran itu. Tapi sampai di tempat tersebut tak satu jejak pun yang ditemui Wiro. Pengejarannya menemui jalan buntu. Kemana akan diteruskannya pengejaran? Dan sebelum dia berhasil menemui iblis tangan panjang, mungkin laki-laki itu telah lebih dahulu merusak kehormatan Wening Karsih, anak gadis kepala kampung yang diculiknya. Ketika dia memandang ke langit, matahari telah jauh ke barat dan warnanya kemerahan. Dalam waktu yang singkat, segera akan tenggelam. Berdiri di puncak pedataran itu, Wiro teringat pada Untung Pararean. Dia yakin sekali bahwa laki-laki itu menyusul 4 pengemis Pulau Ras. Dalam hatinya, Wiro pun berniat untuk mengikuti Untung Pararean. Namun langkahnya terhalang dengan persoalan Wening Karsih. Akhirnya, tanpa ada pegangan kemana dia harus menuju, Wiro Sableng meninggalkan puncak pedataran itu ke arah barat. Di kaki pedataran tinggi, dia bertemu dengan satu desa yang cukup ramai penduduknya. Setelah mengisi perutnya di sebuah kedai, Wiro berusaha mencari keterangan tentang orang yang dikejarnya. Tapi tak satu orang pun yang tahu mengenai diri iblis tangan panjang ataupun gadis yang diculiknya. Malam itu juga, Wiro meninggalkan desa tersebut. Di ujung sebuah daerah persawahan yang dihiruki oleh suara jangkrik dan segala macam binatang malam, dilihatnya satu nyala api. Setelah berpikir sejenak, Wiro Sableng memutuskan untuk menuju ke arah nyala api itu. Lewat sepeminum teh, Wiro telah berada kira-kira 100 langkah dari nyala api yang nyalanya berasal dari sebuah kuil tua yang atapnya di bagian depan tampak miring, hampir ambruk. Dari jarak itu pulalah pendekar ini mendengar suara orang menyanyi. Siapa pula yang bernyanyi malam-malam di tempat sepi begini, pikir Wiro dalam hati dan sambil mempercepat larinya. Malam hari berjalan seorang diri, tanpa tujuan di dalam hati, melewati bekas kuil suci, tempat pertemuan tak terduga terjadi.
Begitulah bunyi kata-kata nyanyian tersebut yang diulang-ulang sampai beberapa kali. Dan setiap habis satu bait kalimat, terdengar suara kerontang kaleng. Wiro Sableng sampai di pintu kuil. Di ruangan depan yang sangat kotor, menyala sebuah lampu aneh atau tepatnya sebuah obor kecil. Obor itu terbuat dari sebatang pohon kayu hitam yang ditancapkan ke lantai kuil yang terbuat dari batu. Jika bukan seseorang yang berkepandaian tinggi, adalah mustahil sebatang kayu bisa ditancapkan begitu rupa. Pada ujung kayu yang menancap itu menyalakan api yang menerangi ruangan tersebut. Tepat di belakang nyala api, duduk bersila seorang laki-laki berpakaian compang camping. Kedua matanya terpejam, di pangkuannya terletak sebuah buntalan, sebatang tongkat, dan sebuah topi daun pandan. Di tangan kanannya ada sebuah kaleng rombeng berisi batu-batu. Dari mulutnya masih juga keluar nyanyian yang setiap satu bait diselingi dengan suara kerontang-kerontang kaleng berisi batu-batu itu. Wiro masuk ke dalam, berdiri di hadapan orang itu beberapa langkah, baru diketahuinya bahwa kedua mata yang terpejam itu nyatanya buta. Tiba-tiba Wiro ingat bahwa dia pernah berjumpa dengan orang ini, tapi lupa entah di mana. Setelah memutar otaknya, Wiro ingat juga bahwa orang tersebut adalah tukang tenung si Segala Tahu yang pernah menolongnya beberapa waktu yang lalu. Segala Tahu, aku gembira bertemu dengan kau, tegur Wiro dengan girang karena pada orang ini pasti dia bisa mendapat keterangan di mana iblis tangan panjang berada. Orang yang bernyanyi menghentikan nyanyinya. Dikerontang-kerontangkannya kaleng rombengnya beberapa kali, lalu menengadah ke langit-langit kuil. Mendengar suaramu, apakah kau bukannya si Sableng yang pernah berjumpa denganku beberapa waktu yang lalu? Meski buta, nyatanya dari suara Wiro Sableng, si Segala Tahu masih dapat menduga siapa yang berdiri di hadapannya. Ah, benar sekali, pertemuan yang tak terduga ini sangat menggembirakanku. Kebetulan aku berada dalam kesulitan. Baru bertemu sudah bicara tentang segala macam kesulitan. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya dan tersenyum pahit, lalu berkata, soalnya aku harus bertindak cepat, Segala Tahu. Kau mencari seseorang, pasti? Betul sekali, namanya Tunggul Gawe-Gawe, bergelar iblis tangan panjang. Dia telah menculik. Sudah, aku sudah maklum, kau tunggulah sebentar. Si Segala Tahu mengerontang-ngerontangkan kaleng rombengnya beberapa kali lalu menekur dengan mulut terkatup rapat-rapat. Tak lama kemudian dia pun berkata, kau agak terlambat, Sableng. Orang yang diculik sudah tak ada lagi di tangan iblis tangan panjang. Mohon petunjukmu lebih lanjut, Segala Tahu. Kau pergilah ke utara. Jika bertemu sungai yang bercabang dua, kelak kau akan menjumpai iblis tangan panjang di situ. Di manakah gadis yang diculik itu kini? Apakah dia berada dalam keadaan selamat? Tanya Wiro Sableng. Aku tak bisa memberi keterangan lebih lanjut. Pergi ke utara, cari anak sungai bercabang dua. Abis berkata begitu, si Segala Tahu kembali menggerak-gerakkan tangan kanannya yang memegang kaleng. Kemudian dengan tangan kirinya, ditepuknya lantai kuil. Hebatnya, tenaga tepukan itu membuat tubuh si Segala Tahu yang masih dalam keadaan bersila itu melayang ke pintu. Wiro Sableng mengejar, tapi si Segala Tahu sudah lenyap di kegelapan malam. Pendekar 212 Wiro Sableng hanya bisa geleng-geleng dan garuk-garuk kepala. Sepanjang malam itu, Wiro Sableng terus berlari menuju ke utara. Menjelang dini hari, dia sampai ke sebuah pedataran tinggi yang di bawahnya terbentang sebuah lembah. Di bawah penerangan bintang-bintang yang redup, sepasang mata pendekar 212 Wiro Sableng yang tajam dapat melihat sebuah sungai yang bercabang dua. Tanpa ragu-ragu, pemuda ini segera berlari menuruni lembah, dan sampai tepat di bagian lembah di mana sungai bercabang dua. Udara dini hari dinginnya bukan alang kepalang. Sunyi dan kegelapan menyelubung di mana-mana. Wiro Sableng memandang berkeliling. Edan, makinya dalam hati. Mana mungkin si keparat iblis tangan panjang itu bisa kujumpai di sini? Baru saja dia memaki begitu rupa, mendadak kesunyian malam dirobek oleh suara kerontang-kerontang kaleng. Pendekar 212 Wiro Sableng melengak dan memandang berkeliling. Astaga, kiranya si Segala Tahu, entah dari mana dia muncul. Saat itu dia kelihatan berjalan seenaknya menyusuri anak sungai yang sebelah kanan sambil mengerontang-ngerontangkan kalengnya. Wiro cepat bergerak dan sebentar saja dia sudah berada di samping laki-laki itu. Tempat ini sunyi belaka. Di mana aku bisa menemui iblis tangan panjang? Mohon petunjukmu, Segala Tahu. Si Segala Tahu tertawa macam kuda meringkik. Sambil terus berjalan dia bernyanyi. Lembah tempat sungai bercabang dua. Sepanjang malam tentu sepi belaka. Mencari iblis tentu bukan dengan mata.
Siapa suruh tidak pasang telinga? Wiro terkesiap mendengar tutur nyanyian itu. Memang sewaktu menyelidik tadi, dia lebih mengutamakan mata dari pendengarannya. Segera Wiro Sableng membuka jalan pendengarannya lebih tajam. Terdengar suara tiupan angin dini hari yang dingin. Terdengar alunan air sungai yang mengalir. Terdengar suara binatang malam di kejauhan, dan tiba-tiba terdengar suara helaan napas. Aku mendengar suara orang menarik napas, bisik Wiro pada si segala tahu. Tapi ketika dia menoleh ke samping, astaga, si segala tahu sudah tak ada lagi di sebelahnya. Lenyap seperti ditelan bumi, Wiro memandang berkeliling, mencari arah datangnya suara helaan napas itu. Kalau ada seseorang di situ yang sedang tidur, tentu suara kerontang-kerontang kaleng si segala tahu sudah membangunkannya sejak tadi, pikir Wiro. Telinganya semakin dipasang. Sesaat kemudian kembali didengarnya suara helaan napas, lalu sunyi. Tiba-tiba menggeledek suara bentakan dan sebuah benda meluncur ke arah tenggorokan pendekar 212 Wiro Sableng. Keparat sialan, maki Wiro kaget bukan main tapi masih sempat bergerak mengelakkan senjata rahasia yang hampir saja merampas jiwanya. Baru saja selamat, 2 buah senjata rahasia lagi menyambar ke arahnya, yang 2 ini pun dapat dikelit. Dari jurusan datangnya senjata-senjata rahasia tersebut, pendekar 212 Wiro Sableng segera tahu di mana si penyerang gelap berada. Tanpa tunggu lebih lama, Wiro memukulkan tangan kanannya ke arah cabang pohon besar yang terletak 8 tombak di samping kanannya. Kraakek, cabang pohon yang besar itu patah dan tumbang dengan mengeluarkan suara berisik dihantam pukulan, kunyuk melempar buah. Dikejap itu pula, satu bayangan hitam berkelebat ke cabang pohon yang lain. Namun, Wiro lebih cepat. Sebelum sosok tubuh sempat menjejakkan kakinya di cabang pohon, Wiro telah menghantam lagi pohon itu hingga si penyerang gelap terpaksa cepat-cepat turun ke tanah. Sementara itu, di timur fajar telah menyingsing. Cuaca di dalam lembah mulai terang dan Wiro segera dapat mengenali orang di depannya yang bukan lain si iblis tangan panjang yang tengah dicari-carinya. Iblis, kalau sayang pada jiwa busukmu, lekas beritahu di mana gadis anak kepala kampung yang kau culik itu berada, bentak pendekar 212. Iblis tangan panjang melototkan matanya yang cuma satu lalu mendengus. Tanyalah pada setan-setan dalam lembah ini. Wiro menggeram. Kalau begitu, biar roh busukmu yang kusuruh menanyakan. Pendekar 212 berkelebat sambil memukulkan tangan kanannya ke depan. Iblis tangan panjang menangkis dengan satu pukulan tangan kosong yang tak kalah hebatnya, hingga ketika pukulan-pukulan tersebut saling bentrokan, terdengarlah suara seperti letusan dan beberapa pohon yang terserempet angin pukulan kontan ambruk. Wiro tak mau memberi angin dan harus lekas mengetahui di mana Wening Karsi berada. Karenanya, dia langsung menyerang dengan jurus-jurus terhebat dari ilmu silat yang dipelajarinya dari Eyang Sinto Gendeng.